Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga hari ini kabarnya baik-baik saja dan Allah memberikan kemudahan kepada kita semuanya dalam mengikuti atau melaksanakan kegiatan hari ini. Alhamdulillah, hari ini kita bisa memulai kembali atau melanjutkan kembali pembelajaran Al-Quran wal Hadis kelas 5 di semester 2. Materi yang ingin Bapak sampaikan hari ini mengenai ketentuan wakaf. Pada pertemuan sebelumnya, Bapak sudah menjelaskan kepada kalian tentang pengertian daripada wakaf. Tentunya kalian masih ingat kan? Ya betul, wakaf artinya menghentikan bacaan atau menghentikan bacaan Al-Quran karena sebab tertentu atau karena ada tanda wakaf. Selain itu, pertemuan sebelumnya juga Bapak jelaskan atau sampaikan mengenai tanda-tanda wakaf yang sudah dijelaskan sebelumnya. Maka pada hari ini tujuan kita adalah menerapkan wakaf dalam membaca Al-Quran atau dalam sebuah ayat. Kalian bisa perhatikan wakaf. Yang pertama, ketika wakaf di akhir ayat, maka huruf terakhir harus disukunkan atau dimatikan. Contoh, Rabbil Alamin. Tidak dibaca Rabbil Alamina atau Rabbil Alamini, tidak, tapi harus dibaca sukun nunnya, Rabbil Alamin. Yang kedua, apabila di akhir ayat huruf berharokat fathah tanwin selain huruf ta marbutoh, maka fathah dibaca panjang 2 harokat, seperti pada kalimat Iza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Perhatikan kata afwaja. Kata afwaja akhirnya ada tanwin, tetapi karena diwakafkan maka harus dibaca fathah panjang 2 harokat, hukumnya mad'iwab. Yang ketiga, ketika akhir ayat huruf ta marbutoh, tak berubah menjadi ha atau sukun atau dimatikan. Contoh seperti pada kata al-qari'ah. Ketika dibaca wakaf maka dibacanya al-qari'ah, tapi ketika dibaca wasal maka dibacanya al-qari'ah, thumma al-qari'ah, dan seterusnya. Berikutnya, ketika akhir ayat hurufnya alif atau ya dan sebelumnya berharokat fathah, maka dibaca panjang, seperti contoh pada surat Ad-Duha, walal akhiratu khairul laka minal ula. Baik, pada pertemuan sebelumnya Bapak sudah menjelaskan mengenai tanda wakaf ini. Sebelum kita memperhatikannya, Bapak akan ulang terlebih dahulu. Yang pertama ada wakaf lazim, yaitu yang ditandai dengan huruf mim, wajib berhenti. Kemudian ada wakaf jaiz, yaitu ditandai dengan huruf jim, boleh berhenti boleh tidak. Kemudian ada al-waqfu aula, lebih baik berhenti. Kemudian ada wakaf sakta, berhenti sejak tanpa mengambil nafas. Ada wakaf ta'anaqah, berhenti pada salah satu wakaf. Kemudian ada wakaf murakhas, lebih baik melanjutkan namun berhenti dalam keadaan wajib juga diperbolehkan. Ada juga wakaf mutlak dan wakaf mujawaz. Kalian bisa ingat kembali atau kalian bisa mempelajarinya kembali tanda-tanda wakaf tersebut sehingga kalian ingat dan hafal ketika membaca Al-Quran ketika bertemu dengan tanda-tanda wakaf tersebut. Kita akan menerapkan tanda wakaf. Yang pertama, sebagian dari tanda wakaf ya. Yang pertama ada tanda wakaf mim. Tadi dijelaskan wakaf mim itu adalah wakaf lazim. Artinya mesti berhenti pada tanda ini. Artinya harus berhenti. Contoh pada kalimat fala yazunka qaluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'minun. Kemudian yang kedua ada wakaf aula, berhenti lebih baik daripada bersambung. Nah, wakaf ini mungkin kalian sering melihatnya, sering menemukan wala yatamannawhu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizzalimin. Kita praktekkan tanda sin atau sakta. Artinya berhenti seketika tanpa bernafas jika bacaan disambungkan. Contoh,
wa qila man raqa. Nah, ketika berhenti pada kata man, kita tidak boleh mengambil nafas. Hanya berhenti 2 harakat saja, tapi tidak boleh mengambil nafas. Wa qila man raqa. Berikutnya ada tanda waqaf jim. Tanda waqaf jim atau waqaf jaiz artinya boleh berhenti, boleh disambung. Jika mau berhenti maka dibaca fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Tapi jika mau disambung maka dibaca fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Berikutnya kita akan mempraktikkan tanda waqaf ta'anaqah yang titik 3 ya pada ayat 2. Perhatikan. Zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Sekali lagi, zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Jadi kalian boleh berhenti pada salah satu tanda waqaf yang ta'anaqah ini. Boleh berhenti pada kata zalikal kitabu la raib. Lanjutkan fihi hudan lil muttaqin, atau boleh juga berhenti pada zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Tidak boleh berhenti pada keduanya. Misalnya zalikal kitabu la raib fihi. Nah, itu tidak boleh. Jadi harus berhenti pada salah satunya saja. Ya, seperti itu. Nah, itu tadi penjelasan mengenai bagaimana cara menerapkan atau membaca waqaf ketika sedang membaca Al-Quran. Dapat contohkan beberapa saja, kalian bisa mempraktekannya dan menghafal tanda-tanda waqaf yang sudah disampaikan, dan kalian bisa mempraktekannya di dalam atau ketika sedang membaca Al-Quran. Baik, tugas untuk hari ini, silakan kalian mencari di dalam Al-Quran salah satu tanda waqaf yang sudah kalian pelajari, kemudian kalian tulis ayatnya dan kalian bacakan atau kirimkan voice note dalam membaca ayat tersebut. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.